Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, melanjutkan pembahasan tentang teks eksplanasi sebelumnya yang telah kita bahas tentang pengertian, ciri, kemudian struktur yang ada dalam teks eksplanasi. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang yang pertama, menganalisis aspek kebahasan teks eksplanasi. Yang kedua, pola pengembangan teks eksplanasi. Dan yang ketiga, membahas tentang langkah-langkah bagaimana menyusun teks eksplanasi. Ya, silakan disimak ya semuanya. Jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan juga peralatan menulis kalian. Pembahasan yang pertama yaitu tentang aspek kebahasan teks eksplanasi. Nah, yang pertama, sebagai teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Nah, kenapa teks eksplanasi ini dikatakan sebagai teks yang berkategori faktual? Karena teks eksplanasi itu sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pengertiannya adalah menjelaskan tentang proses fenomena atau sebuah peristiwa. Nah, jadi karena teks eksplanasi ini menjelaskan tentang fenomena atau peristiwa, jadi apa yang ada di dalam teks eksplanasi itu harus berkategori faktual atau berdasarkan fakta. Lalu menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Nah, denotatif ini apa? Denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisitnya. Maksudnya secara tidak langsung, secara gamblangnya, denotatif ini disebut juga sebagai makna wajar. Nah, makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung secara objektif. Nah, jadi seperti yang dijelaskan bahwa teks eksplanasi ini kan menjelaskan tentang fenomena atau peristiwa. Nah, makanya di dalam teks eksplanasi yang kita jelaskan dalam teks eksplanasi itu harus sesuai dengan apa adanya dan bersifat objektif. Jadi apa yang kita lihat dalam sebuah peristiwa atau fenomena itulah yang akan kita tuliskan dalam teks eksplanasi. Jadi ingat, tidak boleh dikurangkan, tidak boleh dilebihkan. Jadi sesuai. Kemudian aspek kebahasan teks eksplanasi yang kedua yaitu sebagai teks yang berisi paparan proses, teks eksplanasi menggunakan banyak konjungsi kausalitas ataupun konjungsi kronologis. Nah, jadi di teks eksplanasi ini banyak menggunakan konjungsi kausalitas dan juga banyak menggunakan konjungsi kronologis. Nah, yang pertama, konjungsi kausalitas atau biasa disebut sebagai konjungsi sebab akibat. Nah, contohnya yaitu antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, konjungsi kronologis atau konjungsi hubungan waktu yang menghubungkan waktu. Contohnya yaitu kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan yang lainnya. Di sini ada contohnya. Contohnya yaitu karena saluran air tertutup sampah, jalan itu mudah tergenang air. Masyarakat juga banyak mendirikan bangunan liar di bantaran kali. Akibatnya, aliran air sungai tidak teratur. Nah, di sini kan ada konjungsi kausalitasnya ya. Ada sebabnya dan juga ada akibatnya. Lalu, aspek kebahasaan teks eksplanasi yang ketiga yaitu menggunakan kata keterangan waktu untuk menjelaskan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Kata keterangan waktu yang biasa digunakan yaitu kemarin, besok, lusa, dan hari tertentu, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, karena teks eksplanasi ini menjelaskan tentang peristiwa atau suatu fenomena atau kejadian, maka pasti memiliki keterangan waktu di dalamnya. Pasti memiliki keterangan yang menjelaskan tentang waktu yang terjadi pada peristiwa atau kejadian itu. Contohnya yaitu kemarin Gunung Merapi kembali mengeluarkan awan panas. Nah, jadi setiap kejadian atau setiap peristiwa pasti memiliki waktu yang biasa dipakai kan, pasti memiliki keterangan waktu pada peristiwa itu. Nah, ini juga yang termasuk dalam contoh. Di contoh diberitahu bahwa Gunung Merapi itu kembali mengeluarkan awan panas kemarin. Jadi ada keterangan waktunya ya.
Kemudian, aspek kebahasaan teks eksplanasi yang keempat yaitu menggunakan kata teknis atau istilah yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Nah, jadi kata teknis ini biasa disebut juga sebagai kata peristilahan. Jadi diistilahkan ya. Nah, ini sesuai dengan topik atau tema yang tengah dibahas. Nah, jadi contohnya yaitu yang pertama di sini kita membahas tema tentang fenomena alam seperti gempa bumi. Nah, istilah yang digunakan yaitu lempeng bumi, vulkanik, sesar, geologi, tektonik, lava, magma, dan sebagainya yang termasuk dalam istilah yang digunakan dalam gempa bumi. Begitu juga dengan contoh yang kedua, apabila teks eksplanasi yang kita bahas itu mengenai fenomena sosial seperti kemiskinan kota. Nah, jadi istilah yang kita pakai di sini menggunakan kata urban, urbanisasi, migrasi, tingkat pengangguran, dan sebagainya yang mengistilahkan tema yang kita bahas. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, di sini terdapat dua pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat, yaitu paragraf yang menggunakan pola khusus umum atau paragraf induktif, dan juga pola umum khusus atau paragraf deduktif. Kemudian dalam hal ini contohnya ya, dalam hal ini sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga terbalik, bisa akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Jadi dalam pengembangan teks eksplanasi ini kita bisa menggunakan dua paragraf ya, mau paragraf induktif atau deduktif. Yang umum khusus atau khusus umum itu bisa kita gunakan dalam teks eksplanasi ini. Lalu pola pengembangan teks eksplanasi yang kedua yaitu pola pengembangan proses, yaitu suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menghasilkan sesuatu atau perurutan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, jadi dalam suatu kejadian atau peristiwa itu kan pasti mempunyai urutan kejadiannya ya, pasti mempunyai tahapan-tahapan suatu peristiwanya. Nah, inilah yang dikembangkan dalam pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, ini untuk menyusun sebuah pola pengembangan proses, langkah-langkahnya ada 3 nih, memiliki 3 langkah untuk menyusunnya. Yang pertama, mengetahui perincian secara menyeluruh. Jadi kita harus tahu rincian suatu peristiwa atau fenomena kejadian itu apa saja. Kemudian yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Jadi ketika kita sudah tahu rinciannya secara menyeluruh, kita menggunakannya itu untuk merunut tahap-tahap kejadiannya seperti apa. Dan yang terakhir, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui perinciannya secara menyeluruh, kemudian kita membagi proses itu menjadi tahapan-tahapan kejadian, kita harus menjelaskannya secara detail. Maka pembaca dapat mengetahui secara jelas peristiwa atau fenomena atau kejadian yang terjadi itu seperti apa. Di sini ada contoh pola pengembangannya. Nah, di contoh ini menjelaskan tentang perkembangan fetus ya, atau perkembangan janin. Nah, dari bulan ke-4 sampai bulan ke-9 itu kan ada tahapan peristiwanya ya. Dari bulan ke-4, kemudian ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, hingga ke-9 itu ada urutan kejadiannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pola pengembangan teks eksplanasi yang dijelaskan tadi. Kemudian pembahasan terakhir yaitu tentang langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama pasti menentukan tema ya. Jadi kalian menentukan tema apa yang mau kalian angkat di teks eksplanasi ini. Tema ini bebas, mau itu tentang kejadian alam, fenomena alam, bencana banjir, dan yang lainnya, atau fenomena sosial juga bisa. Lalu yang kedua yaitu menuliskan ide-ide pokok berupa topik yang dapat dikembangkan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat adalah menyusun kerangka teks eksplanasi. Yang kelima, mengembangkan kerangka. Dan yang terakhir, ada menyunting teks yang telah disusun.
Jadi langkah menulis teks eksplanasi ini dari menentukan tema, lanjut menentukan ide pokok, kemudian mengumpulkan bahan, apa yang mau kita tulis, tema apa yang mau kita tulis, langkah-langkah, tahapan-tahapan apa saja yang mau kita tulis dalam teks eksplanasi, lalu disusunlah kerangkanya. Kemudian dikembangkan kerangkanya sehingga menjadi satu teks eksplanasi yang utuh. Dan juga jangan lupa untuk disunting kembali, diperiksa apakah ada kesalahan atau ada kekeliruan dalam teks eksplanasi yang kita buat. Nah, demikianlah pembahasan tentang teks eksplanasi, dimulai dari pengertian sampai langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih telah menyimak pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.